Di sini kami dari Pemkoma akan berbagi buku dan judul buku yaitu Pada Dalam Pendidikan Islam. Di sini kami juga perkenalkan, nama saya Muhammad Rondo yang menggunakan saya dari tugas ini kami jalankan untuk memilih tugas ini dengan oleh Bapak dan Bapak. Kami juga dari buku mereka Islam yang berbeda. Langsung saja kita latar belakang penulisan yang berdasarkan bahwa pendidikan Islam harus mampu dengan kualitas dan nilai dan sosial yang harus berubah. Pendidikan tidak cukup berdasarkan motivasi Al-Quran saja, tapi juga suka pada kondisi dari medis masyarakat. Oleh karena itu, program paradigma pendidikan Islam yang komprehensif, kritis dan adaptif. Isi pokok pembahasan 1. Hakikat pendidikan Islam dibagi secara sistem yang menyeluruh, komprehensif, mencari pengembangan akal, fisik, sikap, perilaku dan spiritual manusia secara bergaul. Tujuan pendidikan Islam tidak sebagai wasiat, tapi untuk manusia sepenuhnya. 2. Penetapan tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan bersifat umum, jangka panjang, dan tidak terkena waktu. Tujuan dirumuskan untuk mencerminkan pengalaman belajar siswa, membutuhkan minat belajar, mengakomodasi perbedaan usia dan kondisi individual. Tujuan pendidikan juga harus selaras dengan visi dan program lembaga pendidikan. Ketiga, kalau pada masa bulan sekolah bukan untuk pengalaman dan siswa. Reformasi pendidikan diharapkan pada peningkatan kualitas guru, memberikan proses belajar, desentralisasi, pengelolaan, dan meningkat keberagaman dan melakukan standar mengarah sekolah bagi pengelolaan internasional. Yang keempat, pembinaan siswa. Para sekolah memiliki peran analogi dalam mengembangkan pendidikan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan kemampuan guru. Perluasan partisipasi dan kesempatan kerja di bidang pendidikan. Yang kelima, pendidikan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan juga sebagai sarana penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi juga terbentuk dan berorientasi pada peningkatan kualitas hasil pendidikan, bukan sebagai sekadar mengeliminasi alat. Seperti ini bukan kekuatan pada nilai-nilai Islam dan dalam sosial pendidikan Islam menunjukkan sebagai kebutuhan dalam dan strategis dan visioner. Namun pembahasan yang bersifat konseptual juga merupakan contoh untuk praktis warga di lapangan. Setelah upaya pendekatan pada pendidikan itu dalam pendidikan Islam untuk tujuan pendidikan yang jelas dan memiliki proses belajar dan mengajar terbentuknya sekolah dan profesional dan perhatian. Karena ini berdasarkan bahwa pendidikan Islam berorientasi progresif dan berorientasi masa depan dalam menjaga
nilai-nilai dasar Islam. Sekian dari kami sebagai pemuda kurang maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melanjutkan sebagai pembahasan yang akan membahas materi dari buku yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam. Pada bab 13 yaitu upaya menciptakan lembaga pendidikan yang unggul. Yang pertama, ada pendidikan Islam sebagai sistem yang komprehensif dan integral. Pendidikan Islam dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat komprehensif atau menyeluruh dan integral menyatu, yang berarti pendidikan Islam itu tidak membatasi diri pada pengembangan aspek intelektual semata, melainkan mencakup seluruh dimensi kemanusiaan yaitu akal, jasa, emosi, moral, dan spiritual. Lalu integral bisa diartikan bahwa seluruh aspek tersebut dikembangkan secara terpadu, yakni tidak terpisah-pisah sehingga menghasilkan pribadi muslim yang seimbang antara ilmu dan amal. Kemudian pemandangan ini berangkat dari konsep manusia dalam Islam yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi jasmani dan rohani. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu mengarahkan seluruh potensi agar berkembang secara optimal dan selaras dengan tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Dengan karakter seperti ini, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga individu yang memiliki kepekaan sosial, akhlak mulia, dan bertanggung jawab moral. Yang kedua adalah landasan filosofis tujuan pendidikan Islam, yang mana tujuan pendidikan Islam ini memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu bersumber dari nilai-nilai norma Al-Quran dan Sunnah. Tujuan ini dirumuskan sebagai arah umum yang bersifat jangka panjang, tidak terikat oleh waktu tertentu, dan mencerminkan cita-cita ideal pendidikan Islam. Dalam konteks lembaga pendidikan, tujuan menjadi komunitas utama untuk mengenal seluruh aktivitas pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan pengembangan kurikulum. Rumusan tujuan pendidikan tidak hanya menentukan hasil akhir berupa capaian akademik, tapi juga proses pembelajaran yang bermakna. Tujuan belajar untuk menunjukkan penciptaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, membangun motivasi belajar selanjutnya, serta menanamkan nilai-nilai etika dan spiritual. Dengan tujuan yang jelas dan berorientasi pada pembentukan manusia sempurna, lembaga pendidikan Islam dapat menetapkan standar mutu dan arah pengembangan yang konsisten. Ketiga, ada bersama tujuan pembelajaran sebagai strategi tujuan sekolah, yaitu penerapan tujuan menjadikan pembelajaran merupakan strategi awal dalam membangun lembaga pendidikan unggul dan berfungsi sebagai pedoman dalam merancang materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Dalam pendidikan Islam, tujuan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada realisasi nilai, pembentukan karakter peserta didik. Contoh tujuan pembelajaran yang mencerminkan keunggulan lembaga pendidikan antara lain menjamin agar setiap peserta didik pada proses belajar memiliki kemampuan literasi yang tinggi serta mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan usianya dan kondisi individualnya. Lalu pendidikan ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat inklusif dan menghargai perbedaan kemampuan serta latar belakang peserta didik. Dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara matang, sekolah dapat menciptakan iklim akademik yang kondusif, mendorong prestasi peserta didik, dan sekaligus memperkuat nilai moral spiritual dalam kehidupan sekolah. Yang keempat, memperkuat dalam kehidupan yaitu keunggulan lembaga pendidikan sebagai orang yang belajar yang baik.
Reformasi pendidikan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat pada diri menuju pendekatan yang bersifat pada peserta, sehingga pengalaman belajar benar-benar tidak seperti arti yang bermakna. Kelima, reformasi manajemen pendidikan dan kepemimpinan sekolah. Jadi upaya penciptaan lembaga pendidikan yang betul-betul berkaitan erat dengan reformasi manajemen pendidikan. Perbedaan pengelolaan pendidikan dari struktur yang sekarang berdasarkan untuk sekolah untuk pendidikan dan mengelola pendidikan yang berbeda. Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala sekolah mengoperasikan strategi kepemimpinan pendidikan yang efektif mampu mendorong budaya meningkatkan ketersediaan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kepala sekolah sebenarnya lebih sebagai administrator tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang dan mampu menggerakkan seluruh warga sekolah menuju pencapaian yang dijalankan. Yang keenam, pendidikan Islam dapat publik dari ilmu pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan terus mengaruhi arah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah semakin menekankan pentingnya buku, pemerataan dan efisiensi sebagai indikator pendidikan pendidikan. Kebijakan politik mencatat profesionalisme guru, manajemen bagi sekolah, dan evaluasi pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Bagi lembaga pendidikan Islam, kebijakan tersebut perlu disikapi secara praktis dan adil. Pendidikan Islam mampu mengintegrasikan kebijakan nasional dengan nilai-nilai keislaman, sehingga tidak kehilangan identitasnya. Dengan pendidikan yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan fokus pendidikan dan Islam menjadi pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Jika tidak hanya berfungsi pendidikan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga bentuk kesadaran diri berfungsi terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam diharapkan mampu mengaktualisasikan iman dalam kehidupan nyata dan jauh antara kehidupan dan budaya. Membangun pendidikan Islam harus berdasarkan realitas sendiri masyarakat. Teori dan praktek pendidikan Islam perlu dibangun dengan bentuk mendapatkan normatif Al-Quran dan Sunnah sekaligus untuk mengembangkan pembangunan sosial secara aktual. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat melakukan urusan yang tidak hanya oleh secara individual, tapi juga memiliki kepedulian sosial dan kemampuan secara berbagai. Kedelapan, integrasi dan informatif dan realitas yang kini dalam pendidikan. Integrasi antara pendidikan klasik Islam dan realitas yang kini merupakan kunci keberhasilan lembaga pendidikan guru. Pendidikan Islam tidak dapat dikembangkan secara absolut dan total dari konteks sosialnya. Sebaliknya, ia harus mampu berjalan realitas zaman, menganalisis persoalan umat dan mengeluarkan solusi yang relevan. Integrasi ini terjadi dalam mengembangkan proses pembelajaran serta kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu, binaan moral,
ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.